Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 4 Undercover High School dimulai dengan Haeseong mencari Gu Sang-tae, pemilik cincin judi. Dia mengurus semua dan menjatuhkan Sang-tae. Yang Hun, Seok-ho dan Mi-jung datang untuk membantunya dan Seok-ho memarahi Haeseong karena tidak memberitahu mereka tentang masalah intimidasi. Dia memberitahu Haeseong bahwa mereka adalah tim dan dia harus bersandar pada mereka. Haeseong membawa Sang-tae ke komite anti-bullying sekolah. Sang-tae mengakui semuanya dan mengatakan Taesu adalah anggota VIP yang berutang uang padanya. Dia akan membawanya kartu identitas sebagai pembayaran sebagai gantinya. Haeseong mencantumkan semua kejahatan Taesu dan kali ini, Dongmin angkat bicara. Haeseong kemudian menawarkan flash drive dengan rekaman CCTV yang membuktikan hubungan Taesu dengan Sang-tae. Kemudian, Myongju memberitahu ayah Taesu bahwa dia harus mengusir Taesu karena keterlibatannya dalam kasus kriminal. Ayah Taesu mencoba mengancamnya tetapi itu tidak berhasil dan atas nama Myongju, kepala sekolah Park mulai memukulinya. Dia kemudian memberitahu Park bahwa mereka harus mempercepat proses mencari emas batangan. Sua kemudian memberitahu Haeseong bahwa Taesu telah dikeluarkan. Dia berterima kasih padanya karena telah mengunggah postingan online. Saat dia mencabut kelopak dari rambutnya, hati Sua mulai berdebar. Kami kemudian menyelami cerita hantu kedua. Ini mengikuti seorang siswa muda yang selalu berada di urutan kedua setelah sahabatnya, yang menempati peringkat pertama. Dalam kecemburuan, dia mendorong temannya dari atap sampai mati. Kemudian, ketika gadis itu belajar di sekolah sendirian, jam berbunyi dan kemudian dia dihantui oleh hantu dengan mata merah. Dongmin menceritakan hal ini kepada Haeseong. Dia mengatakan ada total 4 cerita tetapi tidak ada yang tahu yang keempat. Mereka makan di toko sandwich tim Haeseong dan Haeseong berpura-pura menjadi pekerja paruh waktu di sana. Di tempat lain, Yena dan Yeojung pergi berbelanja dan Yeojung membawa semua tas belanjanya. Dia menyadari bahwa Yena tertarik pada Haeseong. Sementara itu, Oh Sua terus memikirkan hatinya yang berdebar-debar. Dia mengingat anak laki-laki itu dari masa kecilnya juga. Ketika wakil kepala sekolah memergokinya tidur di mejanya, Sua akhirnya menjadi guru penasihat untuk OSIS. Haeseong mencoba membuka jam kakek lagi tetapi gagal. Yeojung tiba dan meletakkan poster untuk perekrutan OSIS di papan pengumuman. Saat membantunya memasang foto, Haeseong menyadari ada jam kakek kembar di ruangan tempat OSIS mengadakan pertemuan. Yena kebetulan melihat Yeojung dan Haeseong meletakkan gambar dan terlihat curiga. Ketika Haeseong mencoba memasuki ruangan, Yena menyarankan dia untuk menjadi anggota OSIS. Dia memberinya hadiah mahal yang dia beli dan dia memarahinya karena membuang-buang uangnya dan menyuruhnya untuk membelanjakannya untuk buku kerja sebagai gantinya. Haeseong kemudian mendekati Sua dan bertanya apa yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai anggota OSIS. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus menempati peringkat 10 atau lebih tinggi dalam ujian terakhirnya, mendapatkan 100 tanda tangan referensi, dan mendapatkan izin dari ketua OSIS Yena. Haeseong kemudian menemukan bahwa Dongmin sekarang berteman dengan dua antek Taesu. Ternyata, mereka berdua meminta maaf padanya dan mengizinkannya memukul mereka dengan tongkat. Mereka sekarang mencoba membantu Haeseong mendapatkan lebih banyak tanda tangan tetapi gagal melakukannya. Hal-hal terlihat sulit karena nilai Haeseong rendah dan ujian tengah semester dalam seminggu. Suatu hari, Haeseong tiba di sekolah untuk melihat bahwa anggota timnya telah mengadakan warung makan gratis dan pertunjukan tari untuk memberinya 100 tanda tangan. Di OSIS, Yena tampak sangat ingin Haeseong bergabung sementara salah satu anggota lainnya memanggilnya pengkhianat karena mengejar Taesu. Yena terkejut mendengar bahwa Yeojung tidak ingin dia bergabung. Yeojung kemudian bertemu Haeseong di atap dan dengan tegas menyuruhnya untuk menjauh dari OSIS. Dia bahkan mengancam akan mengungkapkan identitas aslinya. Haeseong mencoba berbicara dengannya setelahnya tetapi dia tidak menanggapi. Sementara itu, Myongju menyuruh kepala sekolah Park untuk mengawasi Haeseong dan Jam. Yena datang dan menyapa mereka berdua. Setelah Park pergi, Myongju menyuruh Yena untuk belajar keras dan bahkan memberinya obat ADHD untuk fokus. Dia memberitahu Yena bahwa dia harus menempati peringkat pertama untuk diingat. Keesokan paginya,
Hae Seong mendapat telepon untuk pelatihan militer 1 hari, karena mereka tidak menyadari bahwa dia sedang dalam misi rahasia. Dia menelepon Soa dan mengatakan kepadanya bahwa dia sedang flu dan membutuhkan waktu istirahat. Malam itu, Soa meneleponnya dan mengatakan dia akan datang dengan membawa obat. Tapi Seok Ho dan timnya belum mendirikan rumah Hae Seong di alamat palsu. Mereka bergegas dan akhirnya meminjam benda dan kebutuhan dari rumah-rumah tetangga untuk membuat unit kosong terlihat seperti rumah. Soa tiba dan ketiga anggota tim bersembunyi di lemari. Dia memberi Hae Seong bubur tetapi dia menumpahkannya padanya, memaksanya untuk menggunakan kamar mandi. Dia akan pergi ketika dia tersandung dan jatuh, membawa Hae Seong turun bersamanya dan mendaratkan mereka berdua dalam ciuman yang tidak disengaja. Pada saat yang sama, Yang Hun mencoba menahan bersin di dalam lemari. Mi Jung menciumnya untuk menghentikannya melakukannya tetapi itu hanya membuatnya pingsan dan jatuh dari lemari, mengekspos mereka semua ke Soa. Adegan terakhir Undercover High School episode 4 menunjukkan Soa melalui album foto. Dia menemukan foto dia dan anak laki-laki lain dari sekolah. Tidak lain adalah Si Hyun, Hae Seong ketika dia masih kecil. Saat itu, namanya adalah Bong Ja dan ingatan menunjukkan dia menyuruh Si Hyun untuk makan kacang polongnya.